Ini bukan soal agama Kristen. Ini soal setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Mau dibawa kemana bangsa ini jika kuasa-kuasa kegelapan, dukun yang sekarang berganti nama menjadi paranormal dan kemudian berganti nama lagi menjadi penasihat spiritual dari agama apapun setuju sama saya bahwa ini adalah kuasa gelap, ini adalah kuasa setan, ini adalah paranormal. Paranormal artinya nggak normal. Mau dibawa kemana bangsa ini? Dan saya jujur, pada saat kejadian itu berlangsung saya menangis. Tetapi tokoh agama yang murni akan berkata ini bertentangan dengan firman Tuhan, ini bertentangan dengan kitab suci, ini bertentangan dengan iman agama apapun. Karena jangan meminta pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan. Sorry untuk ngomong ini, the devil never work for free. Setan gak pernah kerja gratis. Dia minta tumbal, dan kalau ini untuk bangsa, tumbalnya adalah bangsa. Itu sebabnya darah selalu tertumpah di bangsa ini. Karena terlalu banyak yang bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan. Beberapa hari ini saya secara khusus mendoakan sebelum konten ini ada. Saya doakan betul. Karena buat saya ini sesuatu yang sangat serius. Kutuknya kita semua yang tanggung. Tapi mari kita berpikir, hujan kan udah ada dari sebelumnya. Tapi buktinya hujan juga. Mestinya kan memang dicegah supaya tidak hujan, tapi kan hujan juga. Enggak gitu, Indonesia punya kearifan lokal. Itu bukan kearifan lokal. Tarian adalah kearifan lokal. Dan banyak hal kearifan lokal. Ini bukan kearifan lokal. Ini bentuk primitif. Bahwa bangsa kita masih percaya kepada klinik. Percayalah, masih ada kutuk. Masih ada kutuk. Orang tuh kalau meminta pertolongan, dan Alkitab saya bilang bangsa yang meminta pertolongan pada kegelapan atau kuasa-kuasa kegelapan akan berada di bawah kutuk. Ulangan pasal 18 ayat 10-11 bilang, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada orang ramal, atau meminta petunjuk pada orang-orang mati. Coba lihat sang pawang hujan ini. Ini kan bermain dengan mantra. Ini kan meminta tolong kepada roh-roh lain. Ini bukan berdoa kepada Allah. Coba lihat gaya ini. Apakah kita tidak malu sebagai bangsa Indonesia? Para ustadz, para kiai, para pendeta mengingatkan kan kepada setiap orang. Ini berdoa atau pergi kepada ahlinya. Dan juga pergi kepada ahli sambil berdoa. Tapi bukan meminta tolong dengan mantra-mantra, tenungan-tenungan, roh-roh kegelapan seperti ini. Karena kita semua percaya, the devil never work for free. Setan itu gak pernah kerja gratis. Karena itu pastikan kita berdoa. Bebaskan bangsa ini dari kutuk-kutuk seperti ini. Ingat Pak, kita kalau pergi ke dukun Pak, mungkin kita bisa sukses, kita bisa kaya. Bisa Pak, setan punya kuasa. Tetapi tumbalnya parah. The devil never work for free. Coba lihat Yesaya pasal 44 ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Itu Pak, Indonesia akan dipermalukan kalau dengan caranya seperti ini. Indonesia akan terus rendah, Indonesia akan terus terjajah, Indonesia akan terus kacau. Karena buah dari segala penyembahan berhala. Saya mendoakan bangsa ini supaya bangsa ini bebas dari permainan dengan klinik-klinik. Saya mendoakan para jenderal, saya mendoakan para pejabat, bebaskan diri dari penasihat-penasihat spiritual. Kalau penasihat spiritualmu adalah seorang kiai, bagus. Seorang pendeta, bagus. Seorang hamba Tuhan yang memang berkualitas, itu bagus. Tetapi kalau penasihat spiritual adalah dukun paranormal, tidakkah para jenderal dan para pejabat
punya naluri rasa takut kepada Tuhan. Karena yang sedang kalian mainkan adalah roh setan, roh kegelapan, roh kuasa jahat. Yang kata Alkitab saya, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Awalnya kelihatannya baik, tetapi kemudian menjerat dengan tumbal-tumbal yang menghancurkan, menyakitkan. Tumbal pertama pasti kekacauan. Tumbal kedua pasti penderitaan. Tumbal ketiga pasti direndahkan. Dan tumbal keempat adalah darah. Berat buat saya untuk menyampaikan ini. Tapi dengan segala kasih, dengan segala kerendahan hati, dan dengan segala ketulusan karena demi cinta saya sama NKRI. Cinta saya terhadap NKRI. Saya menyampaikan ini. Bapak Presiden yang terhormat, Menteri BUMN yang saya sayang, dan semua pejabat-pejabat di lingkungan Republik yang tercinta Indonesia, bangsa kita bersama ini. Mari kita bebaskan diri dari permainan dengan tenung, ramal, kuasa-kuasa kegelapan, dukun, paranormal, serta peramal-peramal, dan juga penasihat-penasihat spiritual. Karena ini semua hanya akan menyeret bangsa kita pada penderitaan dan kesesatan. Doa saya buat NKRI, doa saya buat Bapak Presiden Republik Indonesia, doa saya buat Menteri BUMN, doa saya buat setiap pejabat-pejabat tinggi, dan doa saya juga buat setiap paranormal, pawang-pawang, penasihat-penasihat spiritual. Jujur sama dirimu sendiri. Engkau percaya pada kuasa lain kan? Engkau percaya pada mantra-mantra kan? Engkau adalah orang-orang berbahaya di bangsa ini, yang tanpa disadari kelihatannya engkau melakukan hal yang baik. Alkitab bilang itu iblis menyamar sebagai malaikat terang, tetapi kemudian akan mendatangkan tumbal yang menghancurkan buat bangsa ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan yang saya percaya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Esa. Saya berdoa agar bangsa ini kembali diberkati oleh Tuhan, dan bangsa ini dibebaskan dari segala dukun, paranormal, pawang-pawang, peramal-peramal, penasihat-penasihat spiritual, untuk bangsa ini kembali kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Selama kita takut akan Tuhan, selama kita punya hidup yang benar, selama kita jalani sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, saya percaya Indonesia baik, Indonesia kuat, Indonesia jaya, Indonesia tumbuh, dan Indonesia hebat. Doa saya menyertai kita sekalian.